Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Kristus. Morning everyone. Happy Mother's Day. For all the mothers, can you all, mothers to be, and someone that you call mother, silakan berdiri. Mari kita berikan tepuk tangan. Silakan berdiri. All the mothers. Happy Mother's Day. Okay, please sit down. Apa? Kata Sigit semuanya kayaknya mother. Okay. Let us all quiet our heart and mind to enter His holy presence with meditation and prayer. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat yang kudus dengan bermeditasi di dalam doa. Mari kita mulai. Ayat untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Imamat, pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-3. Call to worship is taken from the book of Leviticus, chapter 19, verse 3. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Imamat 19, ayatnya yang ke-3 berbunyi demikian. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu, demikianlah firman Tuhan. Mari kita buka ibadah kita dengan pujian penghormatan. Jesus, name above all names. Dilanjutkan dengan He is exalted. Let us all honor and exalt Him in praise. Kita muliakan nama Dia. God is
Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Kami berterima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu, atas perlindungan dan pemeliharaan-Mu sepanjang minggu yang lalu. Our Heavenly Father, we come into your holy presence with gratefulness. We thank you for your love and mercy, for your protection, your providence in the past week. Khususnya hari ini Tuhan, kami ingin mengucap syukur untuk para ibu yang telah Engkau berikan kepada kami. Especially today, Lord, we want to thank you for the gift of mothers. Kami berterima kasih yang Engkau telah melengkapi para ibu dengan berbagai talenta dan karunia sehingga mereka dapat menjadi berkat bagi keluarganya dan dimanapun mereka berada. We thank you that you have equipped all the mothers with talent and gifts so they can be a blessing in their family and their surrounding too. Kami berdoa agar Engkau terus menyertai dan memimpin langkah para ibu, agar segala rencana-Mu yang indah dapat digenapi. We pray that you may guide all the mothers into fulfilling their purpose here on earth, and may your beautiful plans be fulfilled. Bapa, siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati Ibu Poppy Adijaya yang akan menyampaikannya. Father God, cleanse our heart and mind to listen to your word, and bless Ibu Poppy who will deliver your message. Father God, we lift up our praise and worship into your hand. Bapa, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya ibadah kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu. May it pleases you, Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. In Jesus' precious name we pray and give thanks. Amen. Jemaat saya persilakan duduk. Berita pengharapan diambil dari kitab Efesus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-1. Words of hope is taken from the book of Ephesians chapter 6 verse 1. Bunyinya demikian, Efesus 6 ayatnya yang pertama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Mari kita sambut berita pengharapan dengan pujian syukur. Selalu bersyukur. In every circumstances in our life, may we always be grateful, for our God is a faithful God. Mari kita puji Dia. Selalu bersyukur dengan penuh ucapan syukur. Yang ku terima darimu.
sangat setia. Berita pengampunan diambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-32 ayatnya yang ke-8. The words of forgiveness is taken from the book of Psalm, chapter 32 verse 8. Saya akan membacakannya. Mazmur 32 ayat ke-8 berbunyi demikian. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan pujian di doa ibuku. Mari sambil menyanyikan pujian ini kita dapat mengenang dan berterima kasih pada para ibu yang selalu menasehati dan mendoakan kita agar kita berjalan di jalan yang benar. While we sing this song, may we be reminded of how our moms pray for us, so we will always walk in the right path. Di doa ibuku. Mari kita puji Dia. Sedih ya ingetin ibu-ibu kita. Okay. Berikut kita akan mendengarkan persembahan pujian dari keluarga Monika. Saya persilakan. Come forward, we will listen to their offering of praise. Dengan judul Thanks God for my Redeemer. Saya persilakan. Hello. Before we sing, I'd like to wish my Oma a happy Mother's Day alongside all the other mothers here. Happy Mother's Day.
Thank you, The Morning Cow Family. Sekarang kita tiba waktunya untuk kita mengajukan permohonan doa kita. Saya undang Pastor Paul. Hola, ¿cómo estás? Ya, hari ini kita merayakan Cinco de Mayo. Ya, today we are celebrating Cinco de Mayo. Kita diberkati Tuhan oleh saudara-saudara kita yang berasal dari Meksiko. Mereka telah menjadi bagian keluarga kita di sini dan telah memberikan begitu banyak sumbangsi kepada kita semua. We are so grateful to our brothers and sisters who are from Mexico, who are now a part of our church family. We have been blessed so much by their contribution. Itu sebab kita semua memberikan penghargaan kepada mereka, merayakan hari budaya yang megah dan meriah ini. And therefore, we want to rejoice with them and celebrate this festive celebration of Cinco de Mayo. Dan juga sudah tentu kita merayakan Hari Ibu pada hari ini. And of course today is a Mother's Day, so we are going to also celebrate this special day. Mari sebelum kita masuk dalam doa, kita bernyanyi nama Yesus. Before we pray, let us now sing the song, The Name of Jesus. Bapa dalam surga, selamat pagi dan terima kasih untuk hari baru yang telah Engkau berikan kepada kami. Hari di mana kami boleh datang ke rumah-Mu untuk beribadah kepada-Mu. Good morning, our Heavenly Father. Thank you for this new day that you have given us, the day in which you have called us to your house to worship you. Kami naikkan syukur kepada-Mu atas segala pemeliharaan dalam segenap hidup kami. We thank you, Heavenly Father, for your providence
upon our lives. Kami naikkan syukur karena kami tidak pernah kekurangan apapun. Engkau terus menyediakan keperluan kami. We give you thanks because we have never lacked anything. You have always faithfully provided for us. Bapa dalam surga, kami juga naikkan syukur karena tatkala kami lemah, Engkau memberikan kepada kami kekuatan. We also give you thanks because in times of weakness, you gave us strength. Waktu kami hampir putus asa, Engkau memberikan kepada kami pengharapan. When we were nearly despaired, you gave us hope. Bapa, biarlah kami boleh melanjutkan hidup ini bersama-Mu selalu. So we pray, Father, may we continue this life's journey with you beside us. Kami juga datang mengakui kami semua orang-orang berdosa. Kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi kami tidak selalu melakukannya. We also come before you to confess that we are sinners. We knew what your will was, but we did not always obey you. Kami mohon ampunilah kami. So we pray, Father, please forgive us our sins. Dan biarlah di hari mendatang kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. And we pray, may in the days to come, we will live in accordance to your will. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tengah lemah tubuh. We also want to pray, Father, for our brothers and sisters who are sick. Kami naikkan doa terus buat Tante Elvir, buat Caitlin, memohon Tuhan membebaskan mereka dari sakit penyakit yang mereka derita. Lord, we pray for our sister Tante Elvir and also Caitlin. May you free them, Lord, from the pain, from the diseases that they have been suffering from. Bapa, kami juga naikkan doa buat saudari kami Herwi dan juga Anyau. Kami mohon Tuhan berikan terus kekuatan kepada mereka, bersihkan tubuh mereka dari sakit penyakit. We also pray for our sister Herwi and our brother Anyau. May you continue to strengthen them and to cleanse their bodies from diseases. Kami berdoa juga buat Stephanie, buat Mira. We thank you, Father, for the strength that you have given to our sister Mira. Lord, we want to pray for our sister Stephanie. May you grant her strength as she is undergoing treatment again. May she be free, Lord, from her illness. Kami juga berdoa buat Om Arthur dan Pak Andreas. Biarlah Tuhan terus berikan kekuatan agar mereka sanggup menjalani perawatan minggu demi minggu. We also pray for our brothers, Om Arthur and Pak Andreas. May you grant them strength to go through treatment week after week. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Enci Aluan. Kami mohon Tuhan terus berikan kekuatan kepadanya. We also pray for our sister Aluan. May you always give her strength and good health, Father. Kami berdoa juga buat Kok Fabian, buat Esther, buat Sandra. Teruslah Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. We also pray for our brother Fabian and our sister Esther and Sandra. May you grant them strength and good health. Kami naikkan doa buat Ai Ratna, mama dari Joseph. Memohon Tuhan menyembuhkannya, terutama menghilangkan sakit di punggungnya. We pray also, Lord, for Ai Ratna, mama Joseph's mother. May you continue to give her good health, strengthen her. May you especially touch her back, Lord, that has been giving her excruciating pain. Bapa, kami juga berdoa buat Andri, buat Engkau Pardi, buat Enci Ina. Mohon Tuhan terus memberikan kekuatan kepada mereka, terutama menjaga memori mereka supaya tetap mengenal kami dan siapa diri mereka. We also pray, Father, for Andri, Kopardi, and Enci Ina. May you continue to give them good health and strength.
Especially we pray, may you keep their memories intact so they will always recognize who we are and who they are. Bapak, kami juga berdoa buat Susan, juga berdoa buat Budi. Mohon Tuhan jamah berikan kekuatan dan kesembuhan kepada mereka. We also remember our sister Suzanne and our brother Budi. May you continue to cleanse their bodies, to strengthen them, to heal them, Lord, to good health again. Bapak, kami juga naikkan doa buat bekas tetangga kami, Norma, dimanapun dia berada. Biar Tuhan tetap bersamanya dan memberikan kesehatan kepadanya. We also pray for our former neighbor Norma, wherever she is, that you will continue to be with her, to grant her good health and healing from her illness. Bapak, kami berdoa juga buat kami di sini yang tengah bergumul dengan masalah kami masing-masing. Engkau tahu apa masalah yang kami hadapi. Kami mohon Tuhan tengok kami. Tuhan berikan jalan keluar dan kekuatan kepada kami. Lord, we also want to pray for those of us here who have our own personal struggles. You know what they are. So we pray, may you hear our prayers. May you give a way out. And may you give us strength to go through what we must go through. Sekarang kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati firman-Mu melalui hamba-Mu Cipopi. Lord, as we want to listen to your word today, we pray may you bless the preaching of your word through your servant, Ibu Popi. And last but not least, Lord, we pray for all the mothers. We give thanks, Lord, for our mothers. Kami naikkan syukur buat ibu-ibu kami. Kami mohon biar Tuhan selalu bersama dengan mereka. Memberikan kekuatan kepada mereka. Menjalani panggilan yang begitu mulia ini. We pray for them, Lord, that you will always walk with them. That you will give them strength to face whatever comes their ways. Biarlah dari hidup mereka memancar berkat demi berkat kepada orang-orang yang mereka kasihi dan layani. And we pray, Father, may out of their lives spring blessing after blessing to those whom they serve, whom they love. Dan biarlah hidup mereka menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan. And may their lives be the blessed lives, blessed by you. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. In the name of Jesus, our Savior and our Lord, we all pray. Amen. Cipopi. Happy Mother's Day untuk semua ibu-ibu pada hari ini. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari Perjanjian Lama, dari 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai dengan 7. Kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kalau sudah dapat, mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan membaca bersama-sama. 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Sama-sama ya. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Hizkia, anak Ahaz menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem.
Nama ibunya ialah Abi, anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa, sebab sampai pada masa itu orang Israel masih membakar kurban bagi ular itu, yang namanya Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya. Tidak ada yang sama seperti dia. Ia berpaut pada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikut dia. Dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkan kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun ia pergi berperang. Ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak takluk kepadanya. Sekian, terima kasih. Silakan duduk kembali. Saudara, sepanjang sejarah kerajaan Israel dan Yehuda, ada dua sikap yang menonjol yang dilakukan oleh raja-raja Israel dan Yehuda, yaitu mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan atau mereka melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi ada dua sikap, dua attitude ini yang seringkali kelihatan di antara raja-raja Israel dan Yehuda. Nah, di dalam pembacaan kita, Hizkia adalah raja di Yehuda dan mulai memerintah pada waktu dia berusia 25 tahun. Nah, mengenai dia di dalam ayat yang ketiga tadi dikatakan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Throughout the history of the kingdom of Israel and Judah, there were two prominent attitudes taken by the kings of Israel and Judah. Namely, they did what was evil in the eyes of God, or they did what was right in the eyes of God. Hizkia became king in Judah and began to rule when he was 25 years. About him, verse 3 says, he did what was right in the eyes of God. Nah, sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai pengikut-pengikut Tuhan, tentu kita semua juga ingin mendengar Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita itu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya. Nah, untuk kita tahu bagaimana melakukan apa yang benar di mata Tuhan, pagi ini kita mau sama-sama belajar apa yang dilakukan oleh Hizkia. Sampai dikatakan ia melakukan yang benar di mata Tuhan. Kita mulai dengan ayat yang keempat. Di situ dikatakan, dia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan meremukkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala dan menghancurkan ular tembaga yang dibuat oleh Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel masih membakar kurban bagi ular itu yang namanya Nehustan. Ya. Jadi di situ dikatakan bahwa dia menghancurkan semua bukit-bukit pengorbanan dan tugu-tugu berhala. Misalnya, di dalam banyak raja-raja pada waktu sebelum Hizkia, di situ dikatakan bahwa mereka juga melakukan yang benar di mata Tuhan, tetapi mereka itu tidak menghancurkan bukit-bukit pengorbanan. Misalnya di dalam 2 Raja-Raja 15 ayat yang ketiga dan 4, di situ ada seorang raja yang namanya Asaria. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Namun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Kemudian di dalam ayat 34-35, Raja Yoram, dia juga melakukan yang benar di mata Tuhan. Namun bukit-bukit pengorbanan juga tidak dijauhkan. As God's children, of course, we want to hear God says that we did right in the eyes of God. For this, we want to learn what Hizkia did. In verse 4, they said, he removed the high places, destroyed all pillars and idols.
Many kings at that time were said to have done what was right in the eyes of God, but he didn't destroy the high places. For example, 2 Kings 15 verse 3, King Azariah did what was right in the eyes of God, but he didn't remove the high places. Then in verse 34 and 35, King Jotham did the same thing, but he too did not remove the high places. Apa itu bukit-bukit pengorbanan? Bukit-bukit pengorbanan itu adalah tempat-tempat pemujaan kepada berhala-berhala dan dewa-dewa yang letaknya jauh di atas bukit dan tersembunyi. Di tempat-tempat seperti ini, orang-orang dengan bebas bisa menyembah kepada bermacam-macam Allah dan kepada dewa-dewa. Nah, di bukit-bukit ini mereka juga mempersembahkan korban. Dan yang mereka persembahkan itu bukan hanya binatang. Kadang-kadang mereka juga mempersembahkan anak-anak kecil. Dan di bukit-bukit pengorbanan itu mereka juga bisa melakukan bermacam-macam dosa-dosa yang terlarang. Nah, jadi Tuhan itu tidak berkenan akan tempat-tempat yang seperti itu. Nah, raja-raja yang sebelum Hizkia tidak banyak yang menghancurkan tempat-tempat ini. Dan akibatnya tempat-tempat ini menjadi jerat yang kemudian membuat mereka dapat melakukan bermacam-macam dosa dan tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Nah, berlainan dengan Hizkia, Hizkia menjauhkan semua bukit-bukit pengorbanan ini. Bahkan juga dikatakan ular tembaga yang dibuat oleh Musa. Ular tembaga ini pada mulanya hanyalah satu lambang kesembuhan, tapi kemudian telah disalahgunakan menjadi tempat pemujaan. Dan akibatnya Hizkia juga tidak berkenan dan dikatakan bahwa ular tembaga ini juga dihancurkan oleh Hizkia. Jadi segala sesuatu yang membuat bangsanya itu tidak lagi menyembah Tuhan, itu dihancurkan oleh Hizkia. The high places are places to worship idols and gods, which are located far up the hills and hidden. In places like this, people could worship various kinds of gods and idols. They also offer sacrifices, not only with animals, but sometimes with little children. That is why God did not please with the places like this. Many kings before Hizkia didn't destroy these places, and these places became a snare that made them not to worship God. Hizkia removed all these places, even the copper snake made by Moses, which was originally a symbol of healing, but was later misused as a place of worship, was also destroyed by Hizkia. Everything that kept his people from worshiping God was destroyed by Hizkia. Hizkia menghancurkan dan membersihkan segala jenis dan segala bentuk pemujaan kepada dewa-dewa atau berhala-berhala, baik yang kelihatan maupun yang tersembunyi. Nah, ini berarti Hizkia itu tidak separuh-separuh membersihkan, tetapi dia membersihkan semuanya secara tuntas. Apapun risiko yang dihadapi oleh Hizkia, di kerajaannya bagi Hizkia tidak boleh ada tempat-tempat atau unsur-unsur yang membuat bangsanya itu menyembah Allah lain. Hizkia mau agar bangsanya hanya menyembah kepada satu Allah saja. Nah, tindakan ini adalah benar di mata Tuhan. Dan ini juga menjadi pelajaran buat kita semua. Kalau kita juga mau benar di mata Tuhan, kita harus hidup dengan hati yang bersih dan tulus di mata Tuhan. Tidak boleh berkompromi dengan dosa dalam bentuk apapun. Tidak boleh ada yang disembunyikan atau yang tidak diakui. Juga kita harus bersedia membuang semua dosa yang Tuhan tidak berkenan. Dan selanjutnya dengan hati yang tulus itu juga berarti kita hanya menyembah dan bergantung hanya kepada satu Tuhan saja.
dan tidak boleh ada ketergantungan kepada hal-hal yang lain. Misalnya ketergantungan pada kuasa atau kedudukan atau kekayaan atau yang lain. Nah, hidup yang sepenuhnya terarah kepada Tuhan dan hidup yang hanya menyembah kepada Tuhan dan hidup yang tulus di hadapan Tuhan adalah hidup yang Tuhan berkenan, seperti Hizkia. Hizkia destroyed and cleaned all kinds and forms of worship of gods and idols, both visible and hidden. This means Hizkia cleaned everything completely. Whatever risk Hizkia faces in his kingdom, there must be no places or element that made his people worship other gods. Hizkia wanted his people to worship only one God. This action is right in the eyes of God, and this is a lesson for all of us. If we want to be right in the eyes of God, we have to live with a sincere heart. Never compromise with sin, whatever it is. No hidden sins, and always willing to throw away all sins that God is not pleased with. A sincere heart also means that we worship and depend to only one God and no other things, such as power or possession or wealth. Our lives must be completely directed to God and worship God alone. Kemudian yang kedua yang membuat Tuhan berkenan akan Hizkia. Dikatakan ayat yang kelima mengatakan Hizkia percaya kepada Tuhan. Dan ayat ini ada kelanjutannya. Dikatakan di antara raja-raja Yehuda tidak ada raja seperti Hizkia sebelum dan sesudahnya. Nah, di sini kita boleh bertanya, percayanya Hizkia itu seperti apa? Sampai sebelum dan sesudahnya itu tidak ada raja yang seperti dia. Di sini Hizkia percaya pada kuasa Tuhan. Dan hanya Tuhan yang dapat memberi kemenangan dan keselamatan. Verse 5, Hizkia believed in God. And the continuation of this verse said, among the kings of Judah, there was none like Hizkia before or after him. How was Hizkia believe? Here Hizkia believed in the power of God, and only God can provide salvation and victory. Daud pernah mengatakan di dalam Mazmur 20 ayat yang ke-7 dan yang ke-8, ada orang yang memegahkan kereta, ada orang yang memegahkan kuda, tetapi kita bermegah di dalam nama Tuhan. Mereka rebah dan jatuh, tapi kita berdiri dan tetap tegak. Artinya, ada orang-orang atau raja-raja yang percaya kepada kekuatan kudanya. Ada yang percaya kepada kereta perangnya yang kuat, tapi dikatakan semuanya itu akan jatuh. Tapi percaya kepada kuasa dan kekuatan Tuhan membuat kita berdiri dan tegak. David said in Psalm 20 verse 7 and 8, some trust in chariots and some in horses, but we will trust in the name of God. They are brought down and fallen, but we are risen and stand upright. This means there are people or kings who believe in the strength of their horses and chariots, but everything will fall. Only believing in God make us strong and still upright. Nah, sebagai raja, Hizkia itu tahu dia akan mengalami banyak sekali peperangan. Dan dia tahu hanya Tuhan yang dapat memberi keselamatan dan kemenangan. Nah, percaya dan keyakinan bahwa Tuhan menyelamatkan membuat Hizkia itu bisa menghadapi musuh-musuhnya dan hari depannya. Hizkia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan karena hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan. Nah, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan berarti membuat Hizkia juga selalu mencari kehendak Tuhan dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan inilah yang membuat Hizkia benar di mata Tuhan. Dia mencari kehendak Tuhan dan dia bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. As a king, Hizkia knew that he would experience many wars, and he knew that only God
could provide salvation and victory. Belief that God could save him enabled Hezekiah to face his enemies and his future. This is what made him right before God. Hezekiah depended completely on God because he believed that only God can save him. Depending on God means always seek his will and obey. And that makes him right in the eyes of God. Kita lanjutkan dengan ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 dikatakan, Hezekiah berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikut Tuhan. Dia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkan kepada Musa. Hezekiah berpaut kepada Tuhan. Apa artinya? Artinya Hezekiah itu terus memegang Tuhan, tidak melepaskannya, apapun situasi dan kondisi yang sedang dia hadapi. Misalnya ada satu contoh, satu peristiwa di dalam 2 Tawarikh 32, di mana kita bisa melihat bagaimana Hezekiah itu berpaut pada Tuhan. Di dalam 2 Tawarikh 32 itu dikatakan, Hezekiah dan tentaranya sedang menghadapi tentara Asyur yang kuat dan besar jumlahnya. Secara manusia, tentara Hezekiah tidak sekuat tentara Asyur. Tetapi karena Hezekiah berpaut kepada Tuhan, dia tidak mau bergantung kepada kekuatan yang lain. Dia kemudian mengumpulkan tentaranya, dia mengajak tentaranya, mengajak mereka semua untuk berpaut kepada Tuhan. Hezekiah menguatkan mereka dengan mengatakan, yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Yang menyertai mereka adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Hezekiah benar-benar percaya kepada kuasa Tuhan. Dia terus berpaut kepada Tuhan, sekalipun kondisi pada waktu itu sedang sangat kritis. Hezekiah berpegang kepada perintah Tuhan. Ini selanjutnya dikatakan Hezekiah berpegang kepada perintah Tuhan yang diperintahkan kepada Musa. Nah, di sini kita bisa mendapat kesan kalau Hezekiah itu berpegang seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, berarti Hezekiah itu juga selalu mau belajar untuk mengetahui apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan kepada Musa. Nah, hati yang berpaut kepada Tuhan dan hati yang terus mau belajar dan mentaati firman Tuhan, ini yang membuat Hezekiah itu berkenan di hati Tuhan. Verse 6 said, He clave to the Lord and departed not from following him, but kept his commandments which the Lord commanded Moses. Hezekiah clave to God means that his faith is consistent. Continue to believe and hold on God. His faith does not depend on the situation or condition he is facing. In 2 Chronicles 32, there is an incident that shows how Hezekiah clave to God. Hezekiah and his army was facing the strong and large army of Ashur. In human terms, Hezekiah's army was not as strong as the Assyrians. But Hezekiah adhered to God and didn't want to depend on other powers. Hezekiah strengthened the heart of his soldiers, and Hezekiah encouraged his soldiers to cleave to God alone. He said, they were accompanied by the Almighty God, while the enemy is only human. Hezekiah truly believed in God's power, and Hezekiah continued to rely on God, although his army was in a critical condition. And then they said, Hezekiah kept God's commandment, which the Lord commanded to Moses. This gave us an impression that Hezekiah was still studying to find out what God's commandments were to Moses. A heart that continues to rely on God and a heart that is willing to learn and obey God's commandment makes Hezekiah pleasing to God. Nah, sebagai kesimpulan, di sini dari Hezekiah kita bisa belajar bahwa melakukan yang benar di mata Tuhan berarti kita menjalani suatu kehidupan dengan hati yang tulus dan hanya menyembah kepada Tuhan.
tidak berkompromi dengan dosa dalam bentuk apapun, tapi selalu mencari kehendak Tuhan dan mentaatinya. Dan berkenan pada Tuhan berarti juga terus setia berpaut kepada Tuhan dan mempunyai hati yang mau belajar dan melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dan yang kedua, melakukan yang benar di mata Tuhan tidak dapat dilepaskan daripada hukum yang utama di dalam Matius 22 ayat 37 dan 38, di mana dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Inilah perintah yang pertama dan utama. Karena itu biarlah kita juga melakukan yang benar di mata Tuhan, dengan hati yang mengasihi Tuhan, dengan segenap jiwa dan segenap akal budi, karena Tuhan yang terlebih dahulu telah mengasihi kita. From Hizkiah we learn that doing right in the eyes of God means living with a life with a sincere heart and worshiping only God. Do not compromise with sin in any forms. Always seek God's will and obey. Faithful in following God and always live with a teachable heart. Doing what is right in the eyes of God cannot be separated from the first and great commandments in Matthew 22, verse 37-38. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. So let us do what is right in the eyes of God, with a heart that loves God wholly and completely, because God first loved us. Nah, sebagai penutup, saya mau mengajak kita membaca satu artikel yang saya dapatkan, dan di sini ada dikatakan ini adalah alfabetnya Tuhan. Dan kalau kita baca, mungkin apa yang dikatakan ini bisa menolong kita untuk kita juga hidup berkenan, hidup benar di hadapan Tuhan. Ini alfabet Tuhan itu ada di dalam screen, akan saya bacakan dan saudara bisa baca dari screen. A and B ya. Although things are not perfect because of trial and pain. Meski segala sesuatu tidak sempurna karena cobaan dan rasa sakit. C and D, continue in thanksgiving, do not begin to blame. Teruslah mengucap syukur, jangan mulai mempersalahkan. E and F, even when the times are hard and fierce winds are bound to blow. Bahkan ketika ada masa-masa yang sulit dan angin badai bertiup dengan kencang. G, God is forever able. Hold on to what you know. Tuhan selamanya mampu. Berpeganglah pada apa yang kau ketahui. I and G, imagine a life without love. Joy would cease to be. Bayangkan hidup kita itu tanpa kasih Tuhan. Sukacita tidak akan ada lagi. Keep thanking Him for all the things love imparts to thee. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Kasih akan diberikan kepada kita. M, move out of camp complaining. Keluarlah daripada berkeluh kesah atau daripada terus-menerus mengeluh. No weapon that is known on earth can yield the power praise can do alone. Tidak ada senjata yang diketahui di bumi yang dapat membuat suatu kuasa. Hanya puji-pujian kepada Tuhan yang dapat melakukannya. Quit looking at the future, redeem the time at hand. Berhentilah melihat ke masa-masa depan, manfaatkan waktu yang ada. Start everything with worship. To thank is a command. Mulailah setiap hari dengan beribadah. Berterima kasih adalah suatu perintah. Until we see Him coming, victorious in the sky. Sampai kita melihat Dia datang dengan kemenangan di awan-awan. We'll run the race with gratitude, shouting God Most High. Kita akan menjalani
perlombaan kita dengan rasa syukur dan mengagungkan Tuhan yang Maha Tinggi. Yes, there will be good time, and yes, some will be bad. Akan ada masa yang baik dan akan ada saat-saat juga yang buruk. Zion waits in glory, where none are ever sad. Sion menanti di dalam kemuliaan, di mana tak seorang pun akan bersedih. Semoga alfabet ini bisa menolong kita untuk kita juga boleh hidup benar, hidup berkenan di hati Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Tolong kami ya Tuhan untuk boleh kami hidup benar di mata Tuhan. Dan pada saat Engkau datang, Engkau juga boleh mendapati kami setia. Dan Engkau juga mengatakan, sabaslah hai hamba yang baik dan setia. Karena kami melakukan apa yang Engkau berkenan. Tolong kami untuk dapat melakukannya dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Poppy untuk firman Tuhannya. Ya, terima kasih untuk alphabetical-nya. Ya, kita dapat memegang alphabetical Tuhan. Ya, let us all live right in the eyes of God with the strength of His love. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian Pass It On. Kita pass it on the love of the Lord. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Silakan jemaat bangkit berdiri. Sebelum kita mendengarkan persembahan pujian, para ibu akan diberikan hadiah oleh anak-anak kita. Saya
ingin mengundang para ibu ibu aja ya yang berdiri, mereka akan menyerahkan hadiah. Silakan para ibu berdiri, ibu-ibu, please stand up. Yang merasa ibu atau sudah mau menjadi ibu, silakan. Yang sudah dapat silakan duduk ya, jadi nggak dapat dua kali. Kalau sudah dikasih hadiahnya silakan duduk. Please be seated if you already get the gift. You have to give it nicely, okay? Don't throw it away. Don't throw that. You have to give it nicely to the moms. Okay? Don't throw it. You have to give it right onto their hands. Please be seated when you already got the gifts. Oh, satu lagi ibu belum dapat. They're all looking for their own moms. That's why. Okay, thank you, kids. Yeah. Oh, one more. Ibu Yolanda hasn't got one here. Ibu Elsa, Ibu Yolanda. Oh, Kiora. One more. Thank you, kids. Thank you. Sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian. We will listen to an offering of praise dari The Handoyo family. Saya persilahkan, mereka akan memuji Tuhan dengan pujian All in All. Saya persilakan The Handoyo family. Masih rame ya di belakang di dining hall, a lot of moms there too. The Handoyo family, Tommy, Rowena. Yeah. Buenos días. Hola. Hola. This is Pancho Villa. He came Hello, all the way everybody. from Mexico, so let's give a hand. Hello, everybody. You were my strength when I am weak. You were the treasure that I seek. You were my all in
is your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Worthy is your name. Thank you. Thank you. Muchas gracias, Handoyo Familia. Tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan syukur kita. Saya undang para petugas untuk maju ke depan. Saya boleh minta kesediaan Bapak Haditan untuk berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami yang di dalam surga, sekali lagi Bapa, kami menaikkan puji syukur kami dan juga kami berterima kasih padamu ya Bapa, atas anugerah-Mu yang begitu besar yang Kau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh datang ke dalam rumah-Mu pada pagi hari ini dengan tiada kurang suatu apapun juga ya Bapa. Bapa, pada saat ini kami ingin memberikan persembahan kami, kiranya Engkau saja yang berkati persembahan kami ini, sehingga melalui persembahan ini kerajaan-Mu di bumi ini diperlebar dan diluaskan. Bapa, doa yang singkat dan kurang sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Sementara persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari satu keluarga lagi. Sujono Family. Good morning, everybody. Good morning. Before we share our song, I would like to share about the meaning of Mother's Day that God taught me through our experience in 2014. Perhaps some of you heard a little bit about our story in 2014. A day after Mother's Day, I celebrate Mother's Day as the first time as a new mother. But a day after that, I heard that I lost my son. And a few days after that, I heard that I lost a mom. My mother-in-law passed away in an accident. So, Mother's Day
through this experience of losing a son and a mother in a week. So Mother's Day, it might be the happiest time for some women and for some people. But for some of us, it's the hardest part, the hardest day. So from this experience also, I learned that being a mom and having a mom is a blessing that we cannot take for granted. If our mom's still alive or we have a child, enjoy the moment and take it as a precious time of all, because that's the blessings for all of us. But we know that our mom is watching from the distance, and they love us so much. But I'm glad in this church we have many mothers, wonderful mothers, that always giving us the wise wisdom from the Lord. So with this song, we are going to sing together. I'm so grateful today. My son Samuel, who had birthday a few days ago, 9 years old, he is willing to sing with me, with us, a special song for the mothers. May God bless all the mothers in this place. You have given me my breath. You have given me my strength. You're giving me everything I needed. You have showed me how to shine. You show me love all the time. And in my heart I feel it. You always show me how to face another tomorrow. And you're always by my side. You're my mom. There is no one else like you. You're my mom. And you always know what to do. You're my mom. And you know I love you too. You're my mom. Because of you, I know who I am. Because of you, I know I can. Anything I want to. I don't have the words to say, but I'm thankful every day. You always show me how to face another tomorrow. And you're always by my side. You're my mom. There is no one else like you. You're my mom. And you always know what to do. You're my mom. And you know I love you too. You're my mom. You're my mom. There is no one else like you. You're my mom. And you always know what to do. You're my mom. And you know I love you too. You're my mom.
Udah banyak fansnya di belakang ya. Thank you Sujono family. Beautiful song. Ya, kita akan akhiri ibadah kita dengan pujian. Sekali ini keluarga juga, tapi kita semua keluarga FYBC family ya. Kita akan akhiri dengan pujian Kerja Buat Tuhan Selalu Manise. Biarlah pujian ini mengingatkan kita kalau kita ingin hidup manise, hidup dengan penuh sukacita, kerja buat Tuhan. Ya, may this song reminds us that we will have a sweet and joyful life if we always work and serve the Lord. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan sukacita, dengan manise. Mari kita menerima berkat Tuhan. Let us now receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. And may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us all dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Silakan duduk untuk bersaat teduh.
Saya akan membacakan beberapa pengumuman yang berbahasa Inggris. The English version is up there. Selamat Hari Ibu untuk semua ibu. Happy Mother's Day, Tuhan memberkati. Hari ini anak-anak Sunday School akan mengadakan fundraising untuk Kyrgyzstan Mission. Mereka akan menjual bunga yang dibuat oleh guru-guru Sunday School dan bisa dimakan ya. Bunganya nih kayak gini ya. Bisa dimakan loh, edible arrangement ya. Harganya $5 untuk 2 bunga. Nih, beautiful. Dan $3 untuk 1 bunga. Bapak-bapak jangan lihat-lihat aja ya, beliin ya buat istrinya, buat anaknya jangan ya. Jangan lupa bapak-bapak lihat ya. Murah loh, $3 atau $5 ya. Terima kasih atas dukungan jemaat untuk the Kyrgyzstan Mission. Lalu persekutuan wanita dan pria akan diadakan pada hari Sabtu ini 17 Mei dari jam 10 sampai jam 12 siang di gereja. Semua wanita dan pria diundang untuk hadir. Dan yang keempat, ada memorial service hari itu juga untuk saudari Linda Love, dia dari Lifeline Church, akan diadakan pada hari Sabtu itu pada pukul 3.30 di gereja. Hari ini tidak ada latihan paduan suara. Tetapi kita akan mendengarkan musik di luar ya. Jadi Pak Paul tuh udah ready kan tadi pakai baju itu ya. Ya, saya juga sudah ready. Kita akan mendengarkan musik dan berjoget ria ya. Tapi musiknya musik itu Cinco de Mayo. Tapi macam-macam ya Pak Paul ya. Ya. Jadi dan ada taco di luar. Taco ini saya rasa yang nggak suka taco akan suka taco karena made in Indonesia. Jadi takonya in-house taco oleh the kitchen crew ya. Ya. Jadi suka atau nggak suka pokoknya bilangnya enak ya. Enak, nanti mereka kapok. Oke. Ya, jadi ada taco tetapi bagi yang perutnya nggak kuat makan taco, kita ada juga di sini makanan Indonesia selalu ya. Jadi disediakan di sini, siapa yang tidak suka taco silakan ke dining hall, yang suka taco silakan mengantri di depan ya. Oke. Ada lagi. Terima kasih bagi mereka semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini, Tuhan memberkati. Dan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir. Is there any first timer? Saya tahu tadi beberapa ibu bapak dari Indonesia. Boleh berdiri Pak memperkenalkan namanya. Oh satu-satu ya, satu-satu. Mungkin yang dari sana. Helena. Oke, welcome Helena. Oke, yang dari sini Bapak Ibu yang dari Indonesia boleh tolong berdiri. Memperkenalkan namanya. Dari Medan. Oh oke. Dari Medan Horas Pak. Horas. Dan teman-temannya mungkin tahun lalu sudah pernah 2 tahun lalu ya. Ya Ibu Kathy ya dan Ibu Pendeta saya lupa. Ya, Rena. Oke, selamat datang. Dan nanti enjoy juga Pak takonya mungkin baru pertama kali mencobanya ya Pak ya. Hati-hati tapi. Bapak Ibu akan ikut Child Evangelism Conference ya. Oke. Ada lagi yang lain? Tidak ada, semua wajah-wajah lama ya. Oke. Sekarang selamat hari ulang tahun kepada Ibu Jinite tanggal 13 Mei. Tante Gin. Happy birthday Tante Gin. Dan kepada kita punya soundman, Revi Sepang, 16 Mei. Ini sama istrinya tukang ngumpet. Ada di belakang soundman kita. Oke. Untuk kehadiran minggu lalu, persembahan, pelayanan minggu depan semua dapat dibaca di atas. Mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami tadi. Kiranya ibadah kami selalu berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Heavenly Father, thank you for being with us and may our praise and worship pleases you. Terima kasih atas firman-Mu. Thank you God for your word. Ajar kami untuk selalu hidup benar di mata-Mu ya Tuhan. Teach us to always live right in front of your eyes. Bapa di surga, pimpin langkah kami tiap-tiap hari. Kuasai hati kami dengan kuasa Roh Kudus.
hingga kami dapat selalu berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Father God, may you guide us and may the Holy Spirit work within us so we may always live according to your will. Sebentar nanti kami akan bersekutu dan makan siang bersama. Kiranya Engkau berkati persekutuan kami, bless our fellowship, bless the food that we're about to eat so it can nourish our body and strengthen our faith and trust that you are the God of providence. Ya Bapa, kami serahkan sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Layakkan kami untuk menjadi alat-Mu dimanapun kami berada. Heavenly Father, we surrender our life into your hand and may you use us as your instrument wherever we go. In Jesus' name we pray and give thanks. Amen. Oke, selamat hari Minggu, ibadah selesai.